selamat malam sahabat-sahabat sekalian yang dicintai. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir ke dalam acara Instagram Live yang rutin ini. Kita selenggarakan setiap Kamis malam, malam Jumat, jam 8. Alhamdulillah, ini rutin ya. Dan video ini nanti akan di-save, bisa ditonton ulang, dan akan ditayangkan di YouTube juga, versi lebih rapih gitu. Dan kalau di Instagram tadi ada intronya dulu, nunggu berapa lama gitu. Kalau di YouTube semuanya sudah benar-benar dikemas secara rapi. Ya, selamat datang. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi pada audiens dan juga kepada Bang Dame. Alhamdulillah ya, kita sudah mencapai episode ke-81 ini, Self-Inquiry Philosophy. Kita mau bahas apa saja di sini secara santai, namun dengan perspektif yang tajam, yang cermat, tapi juga relate gitu, bukan sekadar sebenarnya tidak, kalau sekarang sih sudah tidak ada lagi yang namanya sekedar teori gitu. Ketika teori itu dipertentangkan dengan pengalaman, Bang Dami. Seharusnya dengan perspektif self-inquiry ini kita sudah paham bahwa teori itu pun sebuah pengalaman gitu. Kita kan menyaksikan objek-objek, konsep-konsep itu hadir dalam benak kita. Kalau itu masih dielak, masih dinegasikan, waduh, itu berarti kita masih belum akrab dengan dimensi yang akan kita bahas nanti itu, yang ternyata sangat dekat dengan kita, bahkan kita tidak bisa mempersepsi, memahami, bahkan mengalami realitas fisik ini tanpa realitas itu. Jadi judulnya untuk episode ini alegori gua Plato, teman-teman. Ya, Plato sebagaimana yang kita tahu adalah filsuf yang luar biasa tersohor lah gitu, terutama trio dari Yunani itu kan, Socrates, Plato, dan Aristoteles gitu. Mereka bertiga itu, dan semacam apa ya bapak filsafat lah gitu mereka bertiga. Dan tiga trio ini terulang nanti di Renaissance juga ada, di modern juga ada gitu. Jadi selalu tiga. Nah, di kutipan caption aku mengutip seorang filsuf namanya Alfred North Whitehead. Dia adalah sahabatnya Bertrand Russell. Mengatakan mengenai Plato, dia bilang, kalau misalnya kita bisa mengkarakterisasi secara umum apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam tradisi Eropa, pemikiran Eropa, dia bilang itu sebenarnya hanyalah catatan kaki Plato gitu. Catatan kaki terhadap Plato. Jadi sedemikian kompleks dan lengkapnya Plato ini bisa dibilang, sehingga filsuf setelah dia hanya laksana menambah-nambahin aja gitu, nambahin catatan kaki gitu. Jadi semua pembahasan tentang realitas, pokoknya topik-topik filsafat itu sudah dia cakup. Setelah itu kita kayak nambahin catatan kaki. Dan banyak filsuf yang setuju dengan karakterisasi semacam itu gitu. Ini menunjukkan betapa yang dibuka oleh Plato adalah bukan sekedar wawasan baru di dalam filsafat, tapi juga mendefinisikan apa sih sebenarnya yang dilakuin filsafat gitu. Dasarnya cuman filsafat dapat, oh iya, untuk kilas balik sejenak deh ya. Aku ingat sekali definisi filsafat sederhana yang pertama kali aku pelajari sejak umur 9 tahun, diberikan ya Bang Dame yang ngasih tahu gitu, melalui buku judulnya Filsafat Itu Heboh, karyanya Stephen Chow ya. Judul aslinya Philosophy Rocks, Filsafat Itu Heboh. Itu rekomendasi juga buat teman-teman kalau mau
mau tahu pengantar filsafat yang renyah gitu dari situ. Nah, ada definisi menarik tentang filsafat di sana. Filsafat adalah sebuah ilmu yang berupaya untuk mengenal realitas sebagaimana adanya. Gitu. Nah, realitas sebagaimana adanya ini, kalau bukan pertama kali diperkenalkan, setidaknya ditekankan oleh Plato ya, sehingga apa? Filsuf-filsuf setelah dia udah tahu nih problematika filsafat itu sebenarnya. Apa sih sebenarnya realitas sebagaimana adanya? Sebelum Plato masih confused gitu, masih belum diutarakan, diformulasikan sebenarnya apa sih? Ada Parmenides yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada perubahan. Semuanya sang tunggal gitu. Satu, tidak berubah. Lawannya selalu berubah ya. Ini pemikirannya Heraklitus gitu. Semuanya berubah. Nah, Plato mikir, ini dua-duanya nggak bisa kita buang. Dua-duanya benar gitu. In a way, memang semuanya itu statis, tidak ada perubahan, ada mengulang-ulang aja. Sementara di sisi lain, jelas berubah gitu kelihatannya. Terus gimana? Akhirnya, ini penjelasan klasiknya ya. Tapi sangat tepat gitu. Akhirnya Plato mendapatkan resolusinya. Oh, iya, kenapa nggak dua-duanya gitu? Kan selalu ada meme gitu kan. Ini atau itu. Why not both? Pada saat yang sama. Nah, pada saat yang sama berarti apa? Ada realitas yang serba berubah. Ada realitas yang tetap. Realitas yang berubah adalah dimensinya penampilan, sensible, dunia indrawi. Yang tak berubah itu adalah dunia intelligible, gitu kan istilahnya. Ide-ide. Gitu, yang berada di balik apa yang tampak. Nah, ini menarik teman-teman. Kata di balik itu berarti apa? Mereka hadir bareng. Bukan berarti ini HP yang sebenarnya HP yang ide, ini kan HP fisik ya, HP sensibel, aku bisa sentuh, aku bisa jilat kalau mau. Terus HP yang ideanya di mana? Ya, bukan di atas, enggak. Hadir secara bersama. Nah, itu yang pembacaan Plato secara dangkal permukaan kurang ditekankan itu gitu. Ya hadir secara bersamaan untuk mereka berdua. Jadi oke, mungkin ada dualisme gitu, dualitas ya Bang Damai. Tapi sebenarnya ya Plato juga paham bahwa bahkan yang menampil ini berasal dari sang tunggal gitu. Dia menyebutnya the goodness, the good gitu. Idenya ide. Ya, itu nanti kita perinci dengan alegori guanya ya gitu. The goodness. Nah, ini menarik juga ya bahas the goodness. Kalau the goodness berarti lawannya evil dong gitu. Goodness hakikat tunggal, terus evil berarti ya apa yang memancar dari itu. Ciptaannya gitu. Nah, ini berhubungan dengan ya persoalan di salah satu majelis, salah satu pertemuan kita kemarin kan Bang Dame. Dan juga episode sebelumnya teman-teman, kita mau bahas tentang angels and demons kan, gitu. Nah, ini nanti bisa diperinci lagi dengan itu. Oke, apa yang maksud ide-ide? Sebenarnya tadi ya, udah jelas. Misalnya gini, HP, aku bisa melihat HP partikular ini. HP-ku. Terus Bang Dame tentu bisa menampil di sini karena pakai HP kan. Bukan pakai laptop, kan pakai HP gitu. Dan HP-nya mungkin ada 2. Terus kita masing-masing punya HP gitu. Nah, sebenarnya Plato nanya gini aja, kok bisa dari objek-objek yang berbeda itu kita masih bisa nyebutnya itu HP. Ada yang satu dong gitu kan. Ada yang satu. Jadi ada HP partikular, ada HP universal. HP universal ini memungkinkan kita untuk mengatakan setiap melihat kasus-kasus partikular, oh ini HP gitu. Jadi selalu merujuk kepada yang universal itu. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Ini aku kasih contoh sederhananya aja. Terus nanti apa dong? Mungkin kan reaksi pertama gini, ini kok bahas terlalu filosofis gitu. Apa dong praktiknya? Bagiku ya,
ini bisa masuk ke dalam, kita golongkan Bang Dame, ke dalam tema-tema wajib untuk anak swaguru sebenarnya. Ya. Oke, ada 7 derajat jiwa, ada tentang modulasi kolbu kita pernah bahas. Nah, satu lagi ini tentang realitas alegori gua gitu. Jadi bisa dibilang anak-anak swaguru itu perlu bisa mengaplikasikan perspektif alegori gua ini ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Suatu hari, teman-teman, pernah seorang sahabat swaguru juga suka ikut ya. Dia kuliah di satu kampus swasta, jurusan komunikasi. Suatu ketika dia ujian, dia nanya ke aku, itu ujiannya filsafat komunikasi. Nah, dia nanya, ada satu pertanyaan gini, bagaimana kamu bisa memandang media komunikasi dari perspektif alegori gua Plato? Nah, dia bingung nih, apa nih alegori gua Plato? Kebetulan dosennya itu emang agak ngeselin pada saat itu. Semua yang keluar di ujian biasalah, nggak dijelasin pas kuliah gitu. Pas lagi mata kuliah, pelajaran mata kuliahnya nggak dijelasin. Nah, jadi dia bingung dong. Wah, aku bilang ini justru wajib gitu untuk anak swaguru kan. Ya udah, aku kasih dari sudut pandangku. Pertama jelasin apa itu alegori guanya. Terus aku kasih, oh iya, yang namanya media, kita sebut Instagram, berita, atau apalagi televisi, radio, itu jadi gua tersendiri gitu. Ini kita masih belum masuk guanya loh. Teman-teman udah bisa bayangin apa yang dimaksud gitu kan. Gua tersendiri. Jadi sangat praktikal sebenarnya. Apalagi kita sekarang dibombardir oleh berita-berita global. Iya kan? Di Timur Tengah, di Eurasia gitu, macam-macam. Terus kita hanya bertanya dong, apa yang real? Apa sebenarnya yang realitas sebagaimana adanya? Gitu. Oke, ya, mungkin situ aja. Kita mungkin bisa mulai dari alegorinya dulu gitu ya. Tapi silakan, Bang Dami mau bawa kemana? Iya, terima kasih. Terima kasih Bang Arif, terima kasih sahabat-sahabat yang ikut menyimak belajar bersama. Nanti bisa ditonton ulang di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang memungkinkan kita bisa belajar bersama saat ini. Hormat kita pada guru-guru yang hadir, khususnya Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya Bang Arif, ketika didefinisikan filsafat itu mengenal ilmu, mengenal realitas sebagaimana adanya, itu sejalan dengan doa Nabi Muhammad, Bang Arif. Jadi salah satu doanya lebih kurang begini, tunjukkanlah kepadaku realitas itu sebagaimana adanya. Jadi kita tunjukkanlah kepadaku kebenaran itu sebagaimana adanya, realitas itu sebagaimana adanya, gitu ya. Nah, karena kita dari kecil itu sudah dijejalin dengan satu framework berpikir bahwa yang nyata itu adalah yang tampil secara fisik, maka rame-rame kita menganggap itulah realitas sebagaimana adanya. Bahkan jadi satu framework saintifik atau epistemologi jadi materi gitu. Ya, meskipun belakangan itu di fisika kuantum sudah dikatakan materi itu apa sebenarnya gitu. Kayak buku ini kan kita anggap nyata. Kalau Imam Al-Ghazali teman-teman, beliau juga sudah merenung. Bagaimana saya bisa memastikan yang kita alami ini real? Jangan-jangan ini sama dengan waktu saya mimpi. Ya kan, kita kan punya pengalaman mimpi teman-teman. Dalam mimpi itu, saat kita berada di dalam gua mimpi itu, sebut aja gua mimpi itu, kita menganggap itu real. Itulah realitas sebagaimana adanya. Sampai satu titik,
mimpinya berakhir, baru kita bangun. Itu cuma mimpi gitu. Jangan-jangan nanti kalau kita mati, badan ini berakhir, kita akan mengatakan hal yang sama. Di situ loh kira-kira. Ya. Nah, sekarang ada gua-gua lainnya adalah kita ada gua TikTok, ada gua Instagram. Pengalaman pandemik kita seluruh dunia katakan begitu, kita masuk ke sebuah interaksi antara manusia digital life. Kita mau memilih presiden, nanti ada pemilihan presiden, kita semua mendapat berita dari gua digital. Gua itu simbol dari keterbatasan. Nah, sebelum ke situ, saya akan mengingatkan cerita gua itu, gua alegori gua Plato. Jadi ini sering kita ulang-ulang di sebuah guru, teman-teman. Jadi cerita gue ini singkat sebetulnya, tapi dahsyat. Ini juga sejalan dengan metafisika Ibnu Arabi nanti kalau mau dikaitkan, gitu, atau fisika kuantum, atau metrik kalau dalam konteks kontemporer. Jadi ada seseorang namanya si Alif, teman-teman. Si Alif dan teman-temannya itu ditahan, dibawa ke gua. Mereka tahanan. Berarti ada petugas-petugas kan masuk gua, gelap dong. Nah, di gua itu karena gelap mereka ada obor gitu. Obor untuk bisa jalan di gua itu ada obor 1, 2, 3. Nah, mereka dirantai. Nah, mereka disuruh menghadap dinding gua. Guanya luas, teman-teman. Menghadap dinding gua. Nggak boleh melihat ke belakang. Jadi di belakang mereka ada obor. Mereka menghadap ke dinding gua. Petugas-petugas menjaga di belakang. Menjaga. Mereka akan memastikan para tahanan, termasuk si Alif, nggak boleh menoleh ke belakang. Nah, lama mereka di penjara gua itu, di gua itu, sering para petugas bawa, katakanlah daging, bawa senjata. Nah, bayangannya kan nampak tuh di dinding gua. Karena sering mereka melihat apa yang nampak di dinding gua, mereka menganggap itulah realitas. Ya paham ya teman-teman? Nah, kalau katakanlah ada 20 orang tahanan, mereka akan selalu melihat realitas yang menampil di dinding gua. Mereka belum sadar itu bayangan. Ya. Satu di antara tahanan itu namanya Alif, dia berhasil keluar. Dia keluar, sampai keluar dari gua. Keluar dari gua, dia melihat alam yang luas. Dia melihat pohon, cahaya matahari. Dia jadi berkesimpulan dari pengalamannya sendiri. Realitas yang kami anggap yang realitas itu adalah yang di dinding gua. Ternyata bukan hanya itu. Ada realitas yang lebih real. Ya, saking gembiranya dia melihat, kalau di gua kan gak ada warnanya kan gitu. Nah, dia lihat, dia balik lagi karena terbiasa diterang. Pada masuk gua dia kejedot, wah gak terbiasa. Padahal di waktu gelap dia terbiasa dengan frame gelap gitu. Cerita, teman-teman, wah ini bukan realitas yang sebenarnya. Ini bayangan yang sebenarnya masih ada gitu loh. Bahkan yang kita lihat itu bayangan dari benda-benda yang dibawa. Ada api, bahkan keluar ada cahaya matahari. Bukan itu. Aduh Alif, kamu salah, kamu telah gila gitu. Gitulah kira-kira. Karena dia sendirian yang menyaksikan kebenaran yang berderajat, maka dia dikatakan tidak benar. Nah, seperti itulah kira-kira orang-orang yang sudah melihat realitas yang sebenarnya. Wujud kalau di filsafat Islam, wujud itself. Gitu. Jadi, teman-teman, seorang nabi, seorang wali, pertapa, itu dia sudah sampai ke situ. Itu namanya pengalaman, kata Plato, metafisika. Jadi bukan fisika, metafisika. Beyond fisik. Mark Zuckerberg bikin satu universe namanya Metaverse gitu. Deepak Chopra membuat satu buku tebal Meta Human gitu loh. Meta
fisika melampaui fisik. Apa di balik itu? Bukankah itu pertanyaan tentang life after death? Nah, apa di balik yang nampak ini? Jadi dia bareng, kata-kata Bang Arif tadi bagus. Ya kan? Nah, itu adalah pertanyaan semua manusia. Jadi kalau mahasiswa filsafat komunikasi itu, coba jelaskan komunikasi di media di era sekarang berdasarkan alegori gua Plato. Pusing nggak itu kalau dia nggak tahu cerita itu. Jadi sahabat-sahabat anak-anak muda di Suaguru itu sudah dibiasakan untuk mahir di situ. Bahwa apa yang kita saksikan sehari-hari ini adalah experience. Kalau bahasa filsafat Islam namanya maujud, yang menampil, penampakan. Kalau kita menutup mata, menutup hubungan kita dengan katakan realitas yang nampak fisik, maka ingatannya nampak di benak kita. Itu satu realitas loh. Realitas maujud fisik, sebut maujud yang menampil. Begitu kita menutup mata, ada maujud lagi. Ada gambar, ada thoughts, ada feeling, emotion, trauma. Itu bukan di otak juga. Ada realitas fisik kita alami melalui panca indera. Melihat, mendengar, mencium, merasa, meraba. Begitu kita menutup hubungan kita atau meditasi, maka kita akan mengalami tubuh kita dari dalam. Katakan begitu. Itu namanya sensing. Lapar, pegal-pegal. Itu realitas. Sakit perut itu realitas. Asam urat, asam lambung itu realitas. Sensing. Napas itu realitas. Tapi juga ada realitas yang lebih halus, subtle gitu. Halus itulah imajinasi. Thought, feeling. Mantan yang masih kita sebelin itu realitas itu. Orang yang kita benci. Kalau sudah begitu, kita harus bertanya juga. Itu kan banyak banget tuh realitas imajinal. Yang mereka mendarat di mana? Pemikiran itu berada di mana? Sekarang ada tambahan realitas digital, teman-teman. Saya nonton YouTube, itu sebetulnya fisiknya di mana YouTube itu? Kok bisa kita tonton? Satu saat nanti bukan layar datar, tapi pakai kacamatanya Iron Man, udah bisa kita lihat. Itu bakal terjadi dan sudah terjadi sekarang. Bagaimana dengan 2045? Saat Indonesia 100 tahun, katakan begitu. Nanti transfer bukan lagi pakai HP, pakai kacamata ini, set, masuk transfer. What is reality? Nah, Tuhan yang selama ini kita sembah ini masuk satu contoh. Realitasnya as it is, atau itu hanya pemikiran. Makanya Nietzsche bilang, Tuhan telah mati. Nah, orang heboh agamawan. Sebenarnya maksudnya Nietzsche, Tuhan yang diciptakan oleh pikiranmu yang terbatas, itu tidak menolong kamu. Tuhan sebagai, ya kalau kita sebut Tuhan sudah jadi definisi kan. Nah, disinilah teman-teman kita tidak bisa lagi menolak di era sekarang, masing-masing individu apalagi di sekolah harus dilatih seperti ini. Kalau bahasa tradisi Islam, Iqra itu bukan baca tulisan loh. Di Gua Hira kita paham Nabi bukan baca tulisan waktu di gua itu. Membaca realitas, baik yang fisik, ya, imaginal, sensorial, sensi, atau yang menarik lagi, yang membaca siapa? Nah, itulah self-inquiry. Self-inquiry itu. Jadi emosi marah itu beralamat di mana?
surga neraka itu di mana tempatnya? Kan itu bukan fisik. Oke lah kita sebut fisik, nggak apa-apa juga. Waktu saya ke Portugal, guru di sana namanya Muji Baba menyebut heaven on earth. Ketika kita membuat kehidupan di dunia ini begitu indahnya, boleh dikatakan juga surga di bumi. Tapi batin kita itu juga bisa jadi paradise, bisa juga neraka. Nah, disinilah mulai kita berlatih matang dewasa untuk mengobservasi. Itulah sebetulnya dialog-dialog di Suaguri ini untuk itu. Kalau tidak diajak dialog seperti ini, selamanya mereka akan dogma. Kita dogma pada Google, kita dogma pada Wikipedia, padahal itu bisa dogma pada kata-kata ChatGPT. Itu kan versi kerennya sekarang. Nah, disitulah penting untuk menampilkan lagi kisah klasik Plato, alegori gua Plato. Ceritanya sederhana menjadi relevan sekarang. Kalau kita tarik dalam konteks sekarang, Bang Arif, Neo, kalau namanya di game ataupun di digital namanya Anderson, kan gitu. Metrik itu. Dia di situ Anderson, sehari-hari sebagai yang bekerja di IT kan. Tapi di internet dia namanya Neo. Nah, ketika dia ketemu Morpheus, ditawarkan pil biru, pil merah. Kalau kamu minum pil biru, kamu kembali seperti rutinitas sehari-hari, robot. Kalau kamu minum pil merah, selamanya kamu tidak akan kembali ke situ. Itu namanya bangun. Kita mengalami kasaf. Kita menyaksikan, mengalami dengan certainty realitas sebagaimana adanya. Nah, di dalam tradisi Vedanta disebut self-realization. Saya berpendapat, boleh setuju atau tidak, tapi mari sama-sama kita renungkan. Makna asyhadu alla ilaha illallah. Kalau itu diteliti, apa sih maksudnya? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan di situ apa? Yang kita sembah, yang kita puja. Apa itu? Apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang ideal? Ternyata itu tidak benar-benar ada. Buktinya apa? Come and go. Berubah kalau kata Bang Arif tadi. Apa yang tetap, yang tidak berubah? Jadi illallah itu apa? Baru ada syarat kedua, wa ashadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi juga, mengalami Muhammad ideal. Nah, itu ideal, Bang, sempurna. Wujud itself itu selalu menampilkan dirinya secara sempurna di berbagai derajat, Bang Arif. Yang membuat kita ingat pada yang asli. Itu. Jadi kembali lagi kepada gua alegori Plato itu, bagi Plato berbeda dengan Aristoteles. Aristoteles itu lebih menekankan yang nampak itu, karena itu yang sehari-hari. Makanya di tangan Aristoteles lah basis dari materialisme. Jadi ide yang dimaksud Plato itu bukan ide yang kita pahami sekarang, bukan. Itu turunan-turunan lagi. Turunan lagi gitu. Nah, apakah ini praktikal atau tidak? Praktikal sekali. Buktinya anak mahasiswa yang itu mahasiswa BINUS ya Bang Arif ya. Itu anak-anak udah ditanya dalam filsafat komunikasi. Gimana dengan filsafat hukum? Nah, jangan-jangan hukum itu bisa dipelintir. Sekarang kan lagi heboh tuh. Keputusan MK konstitusi gimana kalau tidak ada basis itu? Masing-masing berpendapat, nggak ada kelar-kelarnya itu. Sampai pemilunya selesai, udah nggak dibahas lagi. Besok dibahas lagi. Itu contoh-contoh teman-teman. Filsafat politik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, berfilsafat itu sebetulnya, kalau René Descartes itu, dia judul tulisannya itu, bukunya itu meditation ya Bang Arif. Meditation.
Jadi filio filio artinya cinta, sophia adalah wisdom, pecinta kebijaksanaan. Nah, mereka yang sudah melihat realitas yang tetap, yang bako, tapi ini ada realitas yang nampak banyak ini, ya itu adalah yang berubah-berubah itu experience. Jadi kalau udah sampai ke akar itu menjadi lebih sederhana jadinya memandang kehidupan ini, tapi pada saat yang sama kita bisa elaborasi. Ini ada satu lagi nih Bang, buku nih, Wake Up Call. Oh, iya iya iya. Beyond Concept and Illusion. Jadi gitu sahabat-sahabat. Jadi kalau teman-teman di googling menulis gua Plato gitu ya, alegori itu tuh pasti nampak banyak ilustrasi, itu sangat membantu. Jadi bagaimana supaya kita bisa betul-betul melakukan penelitian seksama sungguh-sungguh terhadap realitas itu sebagaimana adanya? Biasanya sih ketika kita terpuruk, ketika stroke gitu kan, bangkrut, putus cinta berkali-kali, baru nanya apa sih artinya cinta? Nah, itu berfilsafat itu. Apa itu kebahagiaan? Ya, benar nggak sih ada cinta itu? Nah, itu filsafat teman-teman. Jadi di Suaguru ini wajib gitu. Di Perancis juga anak-anak muda udah dilatih begitu. Jadi kalau ada kata-kata wah ntar tersesat bingung, itu karena yang mengajarkan itu nggak antusias. Jadi berfilsafat itu sebetulnya menunjukkan kemanusiaan kita. Ya. Benar. Menunjukkan. Nah, nanti setelah tujuannya itu nanti akhirnya melampaui yang real itu apa gitu. Bahasa agama ya Tuhan gitu. Tapi bukan lagi Tuhan yang sekadar dogma yang dijijilin ke kita. Tapi Tuhan yang dialami langsung. Di semua derajat. Di semua penampilan. Dia menampil sebagai cinta kasih, power. Hukum-hukum kehidupan kan ada yang bekerja di semesta ini. Ada sistem, ada algoritma YouTube, ada algoritma Twitter, ada algoritma Instagram. Bahkan ritual-ritual yang didapatkan kita peroleh dari agama sebagai bimbingan hidup, Islam, Kristen, itu bisa kita dekati dengan kerendahan hati dengan cara berfilsafat. Makanya filsafat timur, ya kalau mau dibagi-bagi barat dan timur, itu sebetulnya nggak bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam mitologi agama, kisah-kisah. Bhagavad Gita, Tao Te Ching, Vedanta, Zen gitu ya, Genesis gitu ya, terus dan seterusnya, atau filsafat Jawa gitu, jagat cilik, jagat gede gitu-gitu teman-teman. Ya gitu Bang Arif. Jadi mudah-mudahan cerita sederhana Plato tadi itu mulai kita terbiasa apa yang kita saksikan, penampakan itu sebuah drama. Nah ini 3 pertanyaan tuh, apa ini sebenarnya gitu? What is that? Mahua kalau di filsafat Islam. Atau ada keadaannya ini apa nih? Keberadaannya ini benar-benar ada, partikular atau universal, art atau jauhar gitu kan, aksiden atau substansi kayak gitu. Makanya ada term-term seperti itu. Ya. Gitu Bang. Jadi di satu sisi kita bisa lihat itu sebetulnya sehari-hari terjadi pada kita. Di sisi yang lain ada memang orang-orang tertentu bergulat di situ. Gitu Bang Arif. Iya. Dan yang menarik tadi, Bang
menyebutkan term-term yang mungkin agak asing di telinga kebanyakan orang, itu semua ada di dalam satu buku yang sama dengan buku yang menjelaskan alegori, yaitu Republic ya, Republic of Plato. Nih, aku punya dari yang menerjemahkan Francis McDonald Comfort tahun 1941 nih. Jadi ini buku ini selalu diterjemahkan ulang terus-terusan. Bahkan seorang filsuf Alain Badiou dia menerjemahkan sendiri, Bang Lebe. Dan kontekstual, jadi kontemporer. Sokrates, terus karakternya diganti namanya. Nah, alegori itu kalau di buku ini muncul di bab ke berapa sih? 6, bab 6. Dan yang menarik, tadi kan sempat disinggung juga tentang pendidikan edukasi. Ini alegori sebenarnya adalah upaya Sokrates dan lawan bicaranya, kebetulan Glaucon, itu abangnya Plato teman-teman, untuk menjelaskan, mengilustrasikan apa yang terjadi jika tidak ada edukasi gitu. Bedanya kita pada saat kita mengalami edukasi dan ketika kita tidak dididik gitu. Jadi benar-benar tentang edukasi. Meskipun secara keseluruhan bukunya tentang justice ya, keadilan gitu. Nah, ini pembahasan partikular kenapa alegori gua itu dicetus, yaitu tadi. Dan edukasi itu teman-teman berasal dari kata educer kan, bring out, bukan mencekoki. Jadi mengeluarkan apa yang sudah ada. Educare gitu. Nah, jadi benar-benar sejalan. Mereka ya ini bukannya harus disadari ya bahwa edukasi pendidikan itu pada akhirnya seperti kata Plato dasarnya adalah penyadaran bahwa ada realitas yang beyond gitu, realitas yang melampaui realitas material. Kita selalu bahkan menyamakan realitas material ini sebagai satu-satunya yang ada, yang nyata gitu. Padahal kalau kita meluangkan waktu sedikit aja, kita sudah bisa mendeteksi adanya, wah kayaknya nggak begini, kayaknya nggak begitu. Tadi kan udah mulai tuh, makanya wajar aja, memang pintunya adalah tragedi kan, krisis jadinya baru, wah apa yang sudah kita terima begitu saja mulai kita pandang dari sisi yang lain gitu. Nah tadi sudah dikasih esensinya dari Bang Dame. Kalau aku suka menekankan detil-detilnya gitu Bang. Detil-detilnya. Jadi di cerita itu, ini aku kasih gambarnya ya. Esensinya udah dapet tadi. Tapi kalau mau lebih detil gambarnya kayak gini tuh kalau kelihatan. Nah, jadi ada dinding sebenarnya teman-teman. Ada dinding, terus kayak wayang, persis kayak wayang jadinya, gitu. Nah, para narapidana kayak wayang ya? Iya. Nah, para narapidana ini sejak lahir di sana sebenarnya. Sejak lahir makanya mereka pikir yang nampak itu adalah yang nyata, the real gitu. Nah, ada pembaca yang menarik. Ini sebenarnya yang dibayangin Plato, kata seorang filsuf gitu. Ini mah bioskop sebenarnya. Ya kan? Bioskop dipancarkan dari belakang gitu. Dan lagi detil yang lain ada di Republik, teman-teman bisa baca. Itu pada saat si Alf tadi ditarik, dia keluar. Itu susah banget dia menyesuaikan gitu. Silau dulu. Aduh, sakit. Sakit, menderita dulu dia. Aduh, apa ini? Dan aku ingat pembahasan kemarin kita tentang Al-Falaq gitu. Iya kan? Lagi bengong. Harus digertak gitu kan. Ada sentakan. Nah, itu sebenarnya kita balik ke cahaya. Aduh, silau gitu kan. Oke, pertama api dulu. Tadi kan ada api. Itu aja udah silau kan. Terus dia keluar lagi ngeliat cahaya matahari, lebih silau lagi ya kan. Terus aja gitu. Akhirnya udah terbiasa, pas dia semangat nih mau ngasih tahu teman-temannya, balik lagi. Wah, teman-temannya malah pas dia mau jalan,
Iya, jalan dia kepreset gitu kan, tersandung karena nggak biasa dengan kegelapan gua gitu. Pas dia bilang, ke teman-temannya, yang kamu lihat itu bukan yang sejati, ditertawakan, dibully dia. Dan bahkan, ini menarik nih, Socrates nanya, kalau misalnya teman-temannya dia ini merasa perlu si Alvin ini dibunuh, bakal dibunuh gak? Iya, bakal dibunuh. Jadi nggak mau itu teman-temannya itu untuk sadar gitu, Bang. Jadi kayak, ini apa sih nih orang bikin kita ribet aja udah langsung diikat lagi gitu. Nah, jadi apa ya, penyadaran akan realitas sejati itu bukan perjalanan main-main gitu, nggak bisa ecek-ecek, nggak. Bener-bener ada komitmen di situ. Ya kan? Itu perlu digarisbawahi juga. Iya, gitu. Kalau zaman sekarang kan saintis dengan kesungguhannya meneliti realitas itu melalui eksperimen gitu ya. Misalnya realitas, ya misalnya ilmu pengetahuan kimia gitu kan. Air itu apa gitu. Kimia kan H2O gitu. Tapi begitu diteliti lagi, H2O itu atom partikel itu apa gitu. Itu metode eksperimen gitu. Pendekatan sains modern gitu. Kalau orang-orang suci kan melalui pertapaan gitu. Bertapa. Jadi mereka langsung, itu self-inquiry. Nabi Muhammad di gua, Nabi Musa di Bukit Tursina. Jadi kalau manusia tidak melakukan satu retreat, khalwah, penyendirian, itu dia akan seperti orang-orang tahanan itu. Kita tahanan kan kita. Tahanan dengan pola pikir kita, pola dogma kita. Kita tahanan, kita tidak dan bisa di tubuh. Iya. Kita tidak membuka ruang untuk memeriksa itu. Filsafat itu gunanya, teman-teman. Nah, kalau beruntung sekali kalau kita bertemu orang yang sudah, ya cahaya, dia adalah cahaya. Dia itulah edukasi kan, the real edukasi. Iya. Edukasi itu jadi maknanya jadi mulai itu yang berubah. Aku dapat banget tadi itu. Kita cenderung ya karena tadi sih sudah kebiasaan gitu kan di gua ini. Kalau kita memaknai pendidikan itu, apa itu pendidikan? Oh, pendidikan tuh ada turunannya itu fisika, terus kimia, hukum, IPS gitu kan. Tapi dari alegori gua itu udah jelas itu bahwa edukasi itu mau apapun namanya, mau subject matternya apapun, it's about reality. Apa sebenarnya yang real gitu. Itu pertanyaan dasar dari semua mata pelajaran, teman-teman. Adalah itu. Psikologi, apa sebenarnya yang real dari jiwa kita gitu kan. Ada gak jiwa? Oke, itu ke pertanyaan klasik. Hukum, law, apa itu keadilan? Apa dasarnya? Apa prinsipnya gitu? Apakah itu buatan konstitusi gitu? Apa yang mengikat kita? Kenapa harus ikut itu gitu? Dan macam-macam. Fisika apalagi. Tentang realitas, ya setidaknya hukum alam gitu kan. Nah gitu. Jadi benar-benar dasarnya what is real. Kalau teman-teman membuka ya awal-awal dialog Swaguru ya, yang Zoom, tapi itu masih versi jadul ya, tapi isinya itu oke, detail teman-teman. Itu judulnya What is Reality. Ada itu ya? Iya, ada. What is Reality gitu. Epistemologi itu beberapa. Itu bisa. Nah, tapi terus terang waktu anak-anak Swaguru belajar filsafat itu heboh gitu. Itu mereka masih umur 8 tahun, 10 tahun itu pendekatannya itu. Mereka seru juga ya gitu. Jadi kita bahas setan, jin, malaikat, hantu. Itu apa sih sebenarnya? Jangan-jangan itu cuma nongol-nongol yang ceritanya itu yang bikin serem gitu loh. Dengan kacamata alegori gua Plato ini, ya, filosofi, kita jadi santai bahas hantu gitu loh. Nggak keburu takut. Iya kan? Ini ada yang bertanya nih Bang Arif. Padma.
dari fatwa Bang Dame, bagaimana jika sampai akhir hayat kita belum mengalami kesadaran itu sendiri? Apakah hidup ini akan menjadi sia-sia? Ya, coba Bang Arif dari sudut pandang Bang Arif dulu. Ini kita dialektika ya teman-teman. Makasih Mbak Fatma. Apakah hidup ini akan menjadi sia-sia? Kalau aku langsung deteksi di situ ada asumsi bahwa ketika mati itu hidup berakhir. Jadi, oh udah hidupku yang ini sia-sia berarti. Tapi bagaimana jika, ya itu kan dari banyak tradisi bahwa oke, kalau belum sadar akan terulang lagi gitu. Dan bukan hanya kita menyebar kepada keluarga kita, kepada orang terdekat kita gitu loh. Jadi kalau sia-sia artinya adalah aku udah nggak bisa lagi mencoba sadar, nggak ada yang sia-sia menurutku sih. Itu dari self inquiry aku ya. Kita selalu bisa untuk berupaya menyadari itu. Dan ada video menarik, video terakhir dari pokoknya video terbaru dari Rupert Spira gitu. Ketika beliau menjelaskan, menandaskan bahkan jangan sampai kesadaran untuk menyadari kesadaran itu sebagai proyek. Jadi harus aku akan capek, aku akan menyadari. Loh, prosesnya itu udah ada sang kesadaran gitu kira-kira. Jadi nggak ada yang sia-sia. Karena tadi asumsi dasarnya tadi berakhir dan bermula akan dicapai gitu. Jadi spiritualitas perjalanan hidup itu bukan proyek yang ada targetnya, enggak gitu. Itu sih. Wow. Itu secara spontan yang aku dapat. Ya, Mbak Fatma. Bang Dami. Jadi pertanyaan ini betul mengasumsikan kita sudah diberikan framework berpikir ya, paradigma, baik dari dogma ataupun perbincangan sehari-hari di masyarakat. Ya, jadi sekarang pun saat teman-teman nih, ini direct part nih, inilah kenapa kita gabung filosofi and self-inquiry. Meskipun filosofi itu juga pada pembahasan who am I, itu nyerempet-nyerempet ke self-inquiry. Tapi kita agak tekankan self-inquiry karena kita langsung merelasikan pada diri kita sekarang. Ya, saat Mbak Fatma sekarang bertanya seperti itu, bagaimana jika akhir hayat kita belum mengalami kesadaran itu sendiri? Kan kita bisa cek nih, ini dari mana nih pertanyaan ini datang? Siapa ini yang bertanya? Pemikiran mana nih gitu? Apakah hidup ini akan menjadi sia-sia gitu? Sia-sia yang dimaksud seperti apa gitu? Nah, inilah sebetulnya kemuliaan manusia. Dia belajar sadar tentang dialektika dalam dirinya gitu. Itu catatan penting tuh teman-teman. Manusia itu mulia karena dia sadar tentang dialektika dalam dirinya. Itu yang membedakan kita dengan robot gitu loh, ChatGPT. ChatGPT kan dia mengolah data-data yang masuk ke dia. Tapi kalau manusia ada yang sadar terhadap data-data itu. Itu apa? Itu apa? Saya lebih menggunakan kata itu apa, bukan itu siapa gitu. Kalau itu siapa kan nanti kita mendescribe jadi sebuah identitas sosial. Tapi kalau itu adanya itu apa gitu. Nah disitulah kalau Vedanta lebih menekankan yang sadar gitu. Rupert menggunakan bahasa kontemporer, being aware of being aware. Kalau nama lainnya kan nama yang umum, I am, aku. Saya suka menginquiry ini, Mbak Fatma, teman-teman. Apa aku saat kematian terjadi pada tubuh? Itu silakan tuh, di-inquiry. Arif juga udah melakukan itu tuh. Nanti terbongkar tuh, sebetulnya mati itu apa? Ketika badan ini berakhir, bahkan emang badan kita yang 10 tahun yang lalu dengan sekarang sama? Iya. Itu badan yang berbeda loh. Badan saya dengan 2 hari lalu udah beda. Tampak sama aja, sama seperti
ketika saya melihat sungai mengalir bening, saya lihat wajah saya nampak di sungai itu. Apakah itu wajah yang sama? Sungainya mengalir kok. Jadi itu salah satu inquiry, itulah berfilosofi. Apa aku? Aku itu apa saat tubuh ini berakhir? Apakah aku yang itu dengan aku yang sekarang sedang menyelidiki sama dengan aku yang 10 tahun yang lalu mengalami satu pengalaman? Aku dulu waktu SD, aku dulu waktu SMP, aku dulu waktu SMA, aku dulu waktu kuliah, aku dulu waktu kerja, aku yang sekarang sedang bicara, aku yang ini sama nggak dengan aku yang dulu? Oh, penampilannya beda, mentalitinya beda. Tapi kok ada aku yang menyadari itu apa? Aku yang masih waktu di bayi, waktu di janin. Nah itu kalau mau lebih kontemplatif itu. Nah orang-orang tertentu yang itu, aduh ini bahasa apa sih, besok itu gue belum dapat ada makan, gimana belum dapat kerja gue. Nah itu, kamu kerja untuk apa? Itu kan bertanya lagi. Ya. Makanya orang-orang yang saya mengcoaching orang di situ, teman-teman. Jadi setelah dia berhasil jadi direktur, dia mulai nanya nih, ini saya ngapain sih ini sebenarnya? Masa saya 30 tahun begini terus? Sebenarnya apa? Nah disitulah apa makna kerja? Kerja itu apa? Ya. Jadi banyak banget. Iya, jadi kadang-kadang saya menyarankan begini Mbak Fatma, setiap hari aja saya hari ini dapat inquiry apa, dapat ikro apa, dapat kontemplasi apa. Dan itu bikin kita jadi tujuannya itu oke, ada tujuan nanti 10 tahun lagi, itu kan di pikiran. Tapi proses menikmati momen demi momen itu sebuah tujuan juga. Iya, benar. Benar banget. Tapi yang di agama bagaimana? Kan kita nanya tuh, hidup sesudah mati, ada siksa kubur, ada surga neraka. Nah, di self inquiry udah kita bahas tuh, hari akhir, kiamat, iman, surga neraka, itu udah. Tapi kita bahasanya renyah. Tapi kalau teman-teman coba tonton ulang, itu sebenarnya banyak tuh insight yang sebetulnya esensial, teman-teman. Dosa juga pernah kita bahas. Dosa itu udah dibahas juga, barzah gitu, dalam barzah. Nah kalau ini kan usulan Bang Arif mencoba, karena ini sangat klasik teman-teman, sedunia ya, kuliah di Harvard, kuliah di Oxford itu ada alegori gua Plato ini, itu wajib. Itu benar. Ada Mbak Meta nih yang dari Vietnam ini, Mbak Meta, Kamboja. Mbak Meta apa kabar? Wah. Ya, Nabi juga tadi ada dari Washington itu. Halo Nabi ya. Ya, insya Allah ketemu. Iya, tadi itu jadi sedikit Bang, ya, silakan. Mbak Fatma, saya selalu membiasakan kalau ada yang nanya saya tidak langsung jawab pakai begini menurut ayat, itu kan dogmatis, karena ini forum kita, forum philosophical inquiry. Tadi saya udah jawab, Bang Arif juga udah jawab. Nah ini, apakah aku akan sia-sia? Nah itu kita nanya gitu. Apa aku ketika tubuh ini mengalami kematian? Nggak bisa dititip tuh pertanyaan, nggak bisa dijokiin, nggak bisa nyontek. Iya. Nah disitulah nanti ada uraian, ya ada uraian. Kalau tradisi kan ada reinkarnasi, ada hidup sesudah mati. Nah itu, wah ini nggak ada di ayat, ya nggak begitu. Kita teliti.
Kan masing-masing agama punya cara untuk memberikan formulasi terhadap umatnya yang tidak dalam intelektualitasnya. Karena orang-orang tertentu cukup dikasih, makanya Plato juga ngasih cerita gua kan. Kurang penyederhanaan apa itu? Jadi gua itu sekarang bisa gua Instagramnya ada orang punya 4, ada kan orang akun Instagramnya ada 4 gitu. Ada buat dagang, ada buat narsis gitu kan, ada buat lihat-lihat Instagram orang nggak jelas namanya. Itu kan batasan gitu, udah terjadi sebenarnya. Apakah itu aku yang real? Enggak dong, itu aku yang topengku, personalitiku untuk tujuan ini. Jadi konsekuensinya juga kita akan mulai melihat orang itu berlapis-lapis. Oh, ini bayangannya nih, ini refleksinya nih. Politikus itu kan panggung depan, panggung belakang kan biasa itu. Betul, betul. Nah, ini yang real yang mana? Bukan panggung depan. Apa istilahnya, Bang? Face of Janus itu yang bermuka 2. Iya. Gitu. Tadi Bang Arif mau nambahin, silakan. Udah nggak terasa udah sejam ini. Betul. Alhamdulillah. Ya, sebelum Bang Rame closing statement ya, itu menurutku dasar dari sikap. Setelah ini akan kita bahas tentang what it means to be human. Apa maksudnya menjadi manusia. Dan tadi sebenarnya udah dikasih kisi-kisi itu. Ya, sikap filosofis tadi, sikap inquiry tadi, sikap menyadari bahwa tentang dialektika di dalam diri itulah salah satu. Dan bahkan integral, fundamental gitu. Artinya teman-teman, orientasi goal oriented itu sebuah produk kultural, produk historis gitu. Solution oriented gitulah kira-kira. Soalnya gini, itu aku udah mengalami berkali-kali. Ketika ngobrol nih, udah enak, udah seru gitu tentang hal-hal mendalam deep talk. Tiba-tiba lawan bicara beberapa minta langsung jawaban gitu. Nah, oke, aku bisa ngasih gitu, tapi takut miss the point kalau misalnya harus harus gitu ya. Itu kayak ngasih contekan ya. Iya, ngasih contekan, harus gini ya, harus gitu ya. Iya. Dia nggak melewati prosesnya kan. Betul. Wah, ini sangat identik teman-teman dengan orang-orang suka kesel dengan anak muda yang ngasih quotes gitu. Yang ngutip quotes gitu. Sampai ada istilah mabuk quotes ya kan. Tapi ya aku mendeteksi dalam kecurigaan itu adalah ini teman-teman. Kita merindukan kebermaknaan yang sejati. Bukan cuma citra. Ngasih citra, gue udah punya quotes ini. Enggak. Kadang yang kita lupa ini udah dapat hasilnya ini kan panjang prosesnya. Nah, itu tuh yang harus dilewati, itu yang harus dimiliki setiap manusia gitu. Makanya nggak heran, aku sudah nulis juga esai tentang ini, pertanyaanlah jawabannya gitu kan. Sampai sekarang aku masih bertanya di manakah sebenarnya kita hidup. Sangat relevan ini dengan episode kita sekarang gitu. Misalnya aku ngelihat ini deh. Gitu. Ini sebenarnya kita bertemu gak sih? Bertemu secara fisik gak sih? Misalnya aku nyentuh pundak temanku gitu. Sebenarnya aku sentuh apa? Oke, aku sentuh pundaknya. Tapi kan ada persentuhan antar person di situ. Sehingga dia nengok, sehingga dia bisa mengidentifikasi aku. Nah, ini di mana nih person ini nih? Nggak bisa ditemukan di raganya dong gitu. Makanya The Matrix itu keren banget tuh. Orang sekarang menganggap Matrix itu konspirasi, teori konspirasi. Sebenarnya ini ada dalangnya di baliknya gitu. Sebenarnya yang hendak dikasih tahu Matrix bukan itu, teman-teman. Matrixnya apa? Kan jelas di film pertama. Ya dunia kita, keseharian kita itu Matrixnya. Bukan rezim ini, bukan rezim politik, bukan. Lebih dalam lagi apa? Ya mau apapun rezim politiknya,
hidup sehari-hari. Inilah matriksnya. Atau dalam Hindu mungkin Maya disebutkan gitu. Plato nyebutnya dunia sensible gitu. Nah, itu. Jadi tetap aku tanyakan gitu kan. Bahkan Bang Dame sampai sekarang masih bertanya tentang itu kan. Ikro gitu. Karena memang yang penting itu inquiry-nya. Tadi kembali ke Rupert, jangan jadikan ini proyek harus dapat solusi, enggak. Seolah-olah itu natural, padahal ya tadi itu sebuah paradigma modern bisa dibilang yang menuju ke depan apa nanti poinnya gitu enggak. Padahal sudah sejak sekarang saat ini dalam prosesnya sudah dapat sebenarnya gitu. Misalnya gini, tadi kan manusia adalah yang bertanya, yang sadar akan gejolak batinnya gitu kan. Nah, itu bisa panjang, bisa singkat, tapi itu nggak penting gitu. Jawabannya apa? Kita cuman bertanya, pada saat bertanya itu kan terjadi pengunduran kepada subjek gitu. Nah, itu sendiri kan sudah sebenarnya solusinya pada saat bertanya. Itu yang aku dapat dari gitu. Nah, ini juga buku Plato ini, Republik ini, bahas justice doang. Tapi setebal ini, teman-teman mungkin langsung tanya, oh oke, apa pandangan Plato tentang keadilan? Aku nggak mau jawab lah, karena bukan itu yang penting. Yang penting itu baca prosesnya, oh gini berargumentasinya sampai ke sini, gitu. Jadi gitu. Kita langsung buru-buru, oh apa pandangan ini, oh apa pandangan itu, oh apa sebenarnya konklusinya, gitu. Takutnya kayak ngasih ludah kita ke mulut orang, jadinya kan. Makanan yang kita sudah makanan yang udah kita kunyah, itu maksudnya. Salah, bukan ludah. Gitu. Itu penting sikapnya sih. Udah, silakan Bang Dame. Ya. Terima kasih Bang Arif, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang hadir dapat stimulus, dapat insight ataupun dorongan untuk lebih memperdalam sama-sama. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hadir depan kita, di benak kita. Itu sebetulnya kurikulum kita, nggak usah menghindar. Forum ini sebetulnya untuk itu. Dan setiap minggu kita usahakan juga membahas tentang mengenal Sang Aku melalui teksnya Rupert Spira. Ada yang versi anak muda juga, Q&A gitu ya. Itu pertanyaan sehari-hari, insya Allah. Mudah-mudahan kita jadi bisa sampai menyadari ya yang real itu sebetulnya adalah apa gitu. Kita alami langsung. Kita bahkan hidup sekarang pun karena ada yang real itu. Ya. Yes. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arif. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Tidak terasa ya. Ini perbincangan yang ya bisa dimaknai berat, tapi sebenarnya santai gitu. Jadi episode ini termasuk ke dalam tema yang filosofis gitu ya. Jadi kalau kita bisa kelompokin, ada yang tentang dogma agama, ada yang tentang keseharian, ada yang tentang bahkan leadership, kita pernah bahas gitu, tapi lebih filosofis. Ada yang tentang filosofi gitu, yang benar-benar didominasi oleh filosofi. Misalnya pas kita bahas lian, the other gitu kan, sama dan beda, itu apa nih maksudnya ini? Tapi sangat praktikal. Dalam arti, ya lagi-lagi, tidak ada yang terpisah, semuanya jalan dengan penyatuan gitu. Dan yang terakhir, Bang Dame mungkin tadi ya kita membedakan self inquiry dan filosofi gitu. Karena self inquiry menekankan subjek. Terus apakah pertanyaannya gini jadinya, apakah Plato pernah bahas tentang subjek? Pernah sebenarnya, pernah. Bahkan dia salah satu yang berupaya untuk mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah unifikasi knower dan known. Jadi ya, ketika mereka bersatu gitu. Salah satunya apa? Ketemu idea tadi yang dari atas realitas sebagaimana adanya, itu berhadapan langsung dengan itu tadi Bang Dame menyebutnya mengalami, Plato nyebutnya apa? Entheosme. Bahasa Indonesianya antusiasme. Jadi antusiasme itu adalah hadirnya Tuhan ke dalam diri kita. Setiap teman-teman mengalami antusiasme, that's it.
gitu. Oke, kalau udah begini kan semuanya menjadi all is well. Oke. Ya. Oke. Thank you. Terima kasih. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.